Selamat malam. Video ini saya tujukan dan saya buat khusus untuk host Ujuk-Ujuk. Ketika Anda bersiaran, Anda sering mengatakan bahwa Indonesia kita bisa berbuat banyak di kancah internasional. Tapi pengamatan saya sebagai seorang keyboard difabel, tidak ada yang bisa kita lakukan di kancah internasional, baik di Asia Tenggara, level Asia, bahkan kita jangan berbicara jauh-jauh ke dunia, level yang paling bawah saja, paling dasar saja, kita tidak bisa. Ada beberapa hal. Yang pertama, mencari pelatih berkualitas, pelatih yang bagus, tidak bisa. Banyak pelatih yang punya track record bagus di luar sana, di sini terbuang sia-sia. Lalu, mencari 11 pemain yang bisa adu skill, adu kreativitas, adu kecerdasan, itu tidak bisa. Yang berikutnya, membuat jadwal liga yang teratur, yang sistematis, yang sejalan dengan patokan dari FIFA, itu juga tidak bisa. Karena selama ini, jika kita membuat kalender jadwal liga, selalu berbenturan dengan internasional FIFA kalender match day, di mana timnasnya main, saat itu pula klubnya juga ikut main. Dan ini menjadi pemandangan yang sangat-sangat mengenaskan. Yang berikutnya, mencari formula untuk menaikkan ranking FIFA kita, itu juga tidak bisa. Ranking FIFA kita sekarang ada di bawah. Ranking FIFA kita sangat murah, berada di bawah 150 besar. Lalu mencari TV yang menyiarkan bola, menyiarkan sepak bola, di mana TV itu bisa mengedukasi para penontonnya, itu juga tidak bisa dilakukan di negeri Indonesia kita. Selanjutnya, punya kantor sendiri untuk orang-orang federasi. Cari orang yang kompeten, cari orang yang kredibel, bikin website resmi yang kredibel, yang luar biasa, itu juga tidak bisa dilakukan. Kantor federasi kita masih ngontrak dan selama ini diisi oleh orang-orang yang itu saja. Lalu selanjutnya, punya lapangan yang representatif, bagaimana membangun akademi untuk klub, mendidik supporter, mengedukasi supporter, bagaimana cara mendukung yang benar, yang elegan, yang baik, yang tanpa mengorbankan nyawa atas nama sepak bola, itu juga tidak bisa dilakukan di Indonesia. Yang terpenting, menghilangkan tradisi pemain titipan, itu menjadi tradisi yang sampai sekarang masih terus ada dan tidak bisa kita hilangkan. Selanjutnya, ketika saya melihat pertandingan sepak bola, saya berusia 28 tahun saat ini, masih dalam kondisi yang difabel, yang cacat, tidak pernah mendengar bagaimana Anda memberikan edukasi kepada para supporter tentang bagaimana caranya mendukung timnas, mendukung klub dengan cara yang elegan, dengan cara yang kreatif, yang tidak mengorbankan nyawa. Padahal Anda selama ini berada di TV dan menjadi corong bagi penonton. Anda punya andil untuk menyebarkan ilmu sebetulnya, tapi itu tidak pernah dilakukan. Yang ketiga, tidak pernah membahas bagaimana ranking FIFA kita, ranking liga kita, bahkan ranking untuk jatah masuk ke antar klub Asia, itu tidak pernah dilakukan. Kenapa? Kenapa ini nggak pernah dibahas oleh kalian yang ada di TV? Kenapa? Apakah karena malu? Atau karena diharamkan? Kalau memang malu, berkaca pada negara yang sudah maju, negara yang sudah mapan. Nggak usah jauh-jauh ke Eropa. Di Asia Tenggara saja ada. Dan kita nggak bisa bersaing dengan mereka. Kalau memang haram, nggak boleh dibuka. Saya buka di sini agar semuanya jelas. Indonesia kita, ranking FIFA-nya berada di 173. 173, sangat murah.
Bahkan kita banyak bersaing dengan negara-negara yang ada di kawasan Afrika dan Amerika Utara yang tidak punya tradisi di turnamen-turnamen besar seperti African Cup of Nations dan juga CONCACAF Gold Cup. Nggak pernah bersaing di situ. Contohnya kalau di Afrika itu ada Swaziland. Ya, kalau di Amerika Utara ada Montserrat. Ini negara-negara kecil di kawasan Amerika Utara dan Afrika. Jadi kenapa nggak mau membuka ini? Sedangkan di negara tetangga peringkatnya sudah sangat maju. Bahkan Vietnam sudah berada di atas 100 besar. Menjadi salah satu quarter finalis di Piala Asia tahun 2019 yang lalu. Lalu kalian juga tidak pernah membuka bagaimana kiprah pemain di Asia Tenggara yang sukses menjajaki level Asia. Contohnya di Vietnam, ada Nguyen Chong Pong yang berlaga di K-League 2, hasil kerjasama afiliasi antara Vietnam Football Federation dengan Korea Football Association. Di Liga Korea level 2, mereka membuka seluas-luasnya bagi kuota pemain Asia Tenggara. Bukan hanya di level 2 saja, tapi juga di level teratas mereka, K-League 1. Incheon United menjadi tempat bagi Nguyen Chong Pong untuk mengasah skillnya di sana. Dia sempat ke Belgia walaupun harus kembali pulang kampung ke Vietnam, namun ini sudah membuktikan bahwa Vietnam berhasil. Berikutnya ada Thailand. Thailand sudah sejak lama menjalin kerjasama dengan Japan Football Association JFA untuk menghadirkan pemain-pemain mereka di Jepang setidaknya selama satu musim, baik itu di J-League 1, kompetisi top flight mereka, maupun di J-League 2. Contohnya ya seperti yang kita tahu, ada Terasil Dangda dan juga Teraton Bunmatan. Bahkan Teraton Bunmatan menjadi pemain kunci Thailand bisa mengalahkan Indonesia 0-3 di Jakarta pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 fase kedua zona Asia. Yang berikutnya, kalau bicara tentang Thailand, ada satu nama pemain mereka yang berlaga di Australia bersama dengan Melbourne Victory. Dia adalah Suratsuka, pemain yang berhasil meraih medali emas bersama dengan Thailand di SEA Games 2003. Ini menjadi kunci bahwa Thailand dan Vietnam sudah sangat maju pemikirannya dalam sepak bola. Itu ditunjang oleh media-media mereka yang selalu memberitakan, bahkan belajar dari tetangga-tetangga. Bahkan mereka sudah tidak mau lagi berbicara di Asia Tenggara. Mereka levelnya sudah Asia menuju dunia dengan cara yang jelas. Di sini preparation, persiapan saja tidak jelas. Jangan bicara well result kalau kita tidak bisa berbicara tentang well prepare. Persiapan yang baik tentu akan meraih hasil yang baik. Tapi di Indonesia lagi-lagi tidak bisa dilakukan tentang itu. Jadi saya harap melalui video yang saya kirimkan dan saya buat khusus untuk Anda semua, Anda semua bisa terbuka, Anda semua bisa mendengar catatan ini dan memasukkan ke pikiran Anda bahwa mengurus sepak bola, meski hanya dari level yang paling kecil menjadi seorang pembawa acara presenter bola, itu tidak mudah. Nah, Anda harus belajar tentang ini. Semoga terbuka cakrawala Anda semua dan bisa menyajikan sesuatu yang lebih baik saat memandu pertandingan sepak bola. Sekian video dari saya. Terima kasih dan selamat malam.